Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Suwarno dan juga Ibu. Mudah-mudahan keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah meluaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang lagi sibuk bagiin kue, yang mudah-mudahan semuanya kebagian, sehat, sejahtera, damai hatinya, karena sudah kebagian, amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Bu, iramanya udah biasa ya. Giliran ustadznya tampil, bagi dia tuh kue. Satu istilah, ya biar sampai dulu dia tuh kue deh. Sayang, udah disiapin. Satu istilah yang kita kenal di tengah kehidupan masyarakat, dan ini merupakan jargon ya. Satu istilah keinginan, kemauan setiap individu mukmin ya, ketika dia memiliki rumah yang baru. Apa keinginannya? Baiti jannati. Bu, ya. Pengen gak rumahnya jadi surga? Pengen. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau diterjemahkan, kita semua ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Kita kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah rumah yang kita tempati. Mudah-mudahan nih ya, semua kita yang punya rumah, wabil khusus keluarga besar Bapak Suwarno, Allah jadikan rumah kita adalah surga kita, amin ya rabbal. Pengen gak Bu masuk surga Bu? Pengen. Allah janji di dalam ayatnya, perhatikan, udah sambil makan kue gak apa-apa, kupingnya yang penting denger ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, walladzina amanu wa amilus solihati
lanubawwi anna lahumul jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Perhatikan Bu ayat Allah ini. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka orang-orang yang soleh solehah, yang senantiasa mengerjakan transaksi amalan-amalan soleh. Lanubawwi anna bi anna lahumul jannati ghurafa. Nanti tuh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh soleha akan Allah tempatkan di satu tempat yang paling tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Kalau mau sambil makan dengerin. Iya. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlihat tuh yang namanya sungai. Ada sungai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir airnya. Kalau baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, surga itu dibuat dari apa sih? Bu, surga dibuat dari apa? Nggak tahu. Surganya Allah dibuat dari air. Ibu dibuat dari apa, Bu? Kata siapa? Nabi Adam, iya. Ibu udah. Sama dari air. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang namanya sungai dan mengalir air di bawahnya, di dalamnya, ya. Khalidina fiha, penduduk surga, ahli-ahli surganya Allah. Kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Nanti ketika kita masuk di dalam surganya Allah, kita kekal ada di dalamnya, nggak bakalan panah, ya. Ni'ma ajrul amilin. Semua ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang soleh soleha, insya Allah. Kalau kita pengen baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bagaimana implementasinya, Bu? Bu, ya. Nih keluarga besar Pak Warno, nasihat utama satu, ya. Ingat, ketika kita masuk ke dalam rumah yang baru, bahkan rumah yang sudah kita tempati, biasakan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orangnya bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullah, tapi dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Enggak sampai di situ. Habis assalamualaikum, mendoakan orang-orang yang ada di dalam rumah ibu. Lantas kemudian kita juga berdoa untuk keselamatan mereka, orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Cukup ibu salam untuk ada orang yang di dalam rumah dan mereka orang-orang yang soleh. Lanjut setelah itu, Bu, diam dulu kalau perlu, nggak usah masuk dulu. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 3 kali. Kenapa? Ini udah pernah diamalin belum? Udah 20 tahun tinggal di Pila, 25 tahun tinggal di Pila, baru tahu ilmunya. Ya. Kenapa? Karena baru ngaji, diundang sekarang.
Amalan ini adalah sunnah. Ketika kita bertransaksi amalan-amalan sunnah, bentuknya adalah tafaul, maknanya adalah keberkahan. Ya. Makanya syariat dalam Islam itu mengandung nilai-nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah berkah. Kita punya rumah jadi berkah, Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang di dalamnya, dijawab, wajib hukumnya. Waalaikumsalam. Karena kita pernah belajar ya, ada berapa salam, ya. Salam ketika sholat. Nanti insya Allah dibahas. Assalamualaikum warahmatullah. Perlu nggak dijawab sama yang sebelah? Dijawab nggak? Nggak usah lagi sholat. Masuk ke area pekuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, masuk ke dalam rumah kosong. Nah lo, ya, niatin semuanya ada keselamatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, Bu, jadi orang-orang Islam. Nikmat kalau kita jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting melaksanakan amal ibadah. Paham sampai di sini? Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baca kulhu 3 kali. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Biar ada keberkahan di dalamnya, rezeki terus mengalir ada di dalam rumah tangga kita. Pantes rumah gue seret. Tuh, kayak warung sebelah, Bu. Rezeki datang terus. Amin. Orang dagang. Ya, Bu. Ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita hari ini belajar bagaimana rumah itu bisa menjadi surga buat kita. Kenapa sih harus jadi surga? Karena inilah satu tempat di dalamnya banyak kenikmatan ada di dalamnya. Ini kalau kita mau sampaikan perihal tentang kenikmatan surga, insya Allah luar biasa nikmatnya. Ibu nanti akan menjadi bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala buat suami-suami ibu yang soleh. Ibu dikasih pakaian 70, ya, warna-warni, pakaiannya nggak memberatkan, halus banget. Sampai kalau ibu nanti jadi bidadari surga, tulang betis ibu, tulang sumsumnya tuh kelihatan transparan banget, bening, cantik, lenjeh. Ya Allah. Iya, lenjeh buat suaminya. Karena nanti bidadari-bidadari surga melayani suaminya. Kenikmatannya ada di dalamnya. Pun demikian, ketika kita memiliki rumah, bil khusus rumah yang baru. Bu, udah tuh satu. Punya rumah yang baru, amalan sunnahnya apa? Perhatikan. Di dalam rumah tangga ada satu amalan ketika dia menempati rumah yang baru. Penghuninya, biasakan, penghuninya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Biasakan ketika punya rumah yang baru, selama 2 minggu bacakan suratul Baqarah. Pegel, Pak Ustadz. Iya, ini tuntunan. Kenapa? Itu kan pertanyaannya. Di setiap rumahmu ada yang menempati. Mereka adalah setan-setan. Ya, ada semua. Biar kita nggak ada gangguan di dalamnya. Nah, ini setan denger nih. Wah, kurang ajar. Gue diceritain lagi. Ya, biar di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada kedamaian, di dalamnya ada kedamaian. Nggak ada gangguan, insya Allah. Rumah yang ditempati, lantas kemudian dia bacakan suratul Baqarah selama 2 minggu berturut-turut, insya Allah ada kedamaian di dalamnya dan tidak ada gangguan setan. Na'udzubillah. Insya Allah. Dah, 2 dulu. Belajar dari satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang soleh, solehah. Coba perhatikan di dalam suratul Baqarah, di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun lafaz basmalah itu ada di surat An-Naml, ya, surat yang ditujukan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Perhatikan. Ketika kita melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Ada apa hikmah di dalamnya? Intinya tuh kita diajarin sama Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sifat asma Allah ada di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki sifat Ar-Rahman, dia memiliki asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kasih, dia sayang. Bu, Allah Maha Pengasih. Apa yang ibu minta pasti dikasih sama Allah. Oh, nih rumah adalah cerita tentang rezeki. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis samai rizqukum. Di atas langitnya Allah ada rezeki yang Allah berikan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di dalam buminya Allah juga jamin rezeki bagi siapa? Bagi mereka makhluk-makhluk Allah yang melata. Termasuk kita di dalamnya adalah manusia. Rumah adalah cerita tentang rezeki. Makanya ibu harus yakin, kalau pengen punya rumah, bismillah, ya Allah beri aku rezeki untuk bisa mendapatkan, untuk bisa memiliki rumah. Pengen gak kira-kira? Awali dengan rasa syukur. Konsep syukur udah diajarin, sering kali diajarin. Wa itta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu punya rumah satu, kemudian ibu bersyukur, insya Allah ibu jadi punya rumah dua. Punya rumah dua, bersyukur lagi, insya Allah ibu punya rumah tiga. Terus bu, kalau perlu, capek Pak Ustadz banyak rumah. Iya, tapi intinya bukan banyaknya rumah. Intinya adalah konsep dari kalimat syukur harus sering kali kita lafadzkan. Alhamdulillah. Yakinkan dalam hati bahwasanya semua bentuk kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering belajar bu ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Dan apa-apa yang baik, apa-apa yang menjadi nikmat, apa-apa yang menjadi anugerah buat manusia, datangnya dari siapa? Fa min Allah, datang dari manusia. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang buruk, jelek, musibah, bencana, penyakit, ya, kerugian, kehancuran, bahkan kematian, datangnya dari siapa? Ulahnya manusia, famin nafsik, dari pribadi yang namanya manusia. Konsep syukur terus bertambah menjadi berkah karena kita sering melafadzkan lewat lisan kita, mendawamkan lewat lisan kita, membenarkan dalam hati kita. Implementasinya adalah langkah gerak kaki tangan kita. Semuanya dibuktikan oleh kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Ya, karena konsep yang kedua ini lebih parah lagi bu, kalau ibu nggak bisa mencermati. Karena Allah sindir terus kita lewat 33 kali ayatnya di dalam surat Ar-Rahman. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Dalam rumah tangga banyak nggak nikmat yang ada? Disyukuri nggak? Insya Allah jadi berkah. Bisa makan, alhamdulillah ya Allah. Ada lauknya yang enak, alhamdulillah ya Allah. Setiap hari ada yang bertambah, alhamdulillah. Berkah terus rumah tangga bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Ibu sudah dikasih rumah, bisa beli, dikasih duit, dikasih rezeki, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi yang paling penting ya, yang Allah kasih, ibu dikasih yang namanya kesehatan. Bu, punya rumah bagus tapi ibu sakit, enak gak? Enak gak? Punya kendaraan yang mewah ya, tapi ibu sakit, gak enak. Nih banyak, tolong dicermatin. Belajar menyikapi supaya baiti jannati ini terbukti ya, kita dapatkan
Belajar aja dalam suratul Fatihah, insya Allah ibu jadi berkah rumah tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Libatkan Allah dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Ya, adanya Allah dalam diri kita, adanya Allah dalam rumah tangga kita. Insya Allah beres semuanya. Allah kasih contoh aja, ya. Allah yang maha pengasih, Allah kasih kita kesehatan, kita bisa ibadah di dalamnya. Bu, ibu bisa ibadah itu lewat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bentuknya rahmat dan kasih sayang Allah. Enak gak kira-kira ibu bisa sholat? Nikmat gak? Berapa banyak di luar sana orang yang gak bisa sholat, bu? Gak bisa sholat diri, gak bisa sholat duduk, ya, cuman bisanya kedap kedip. Ya Allah karim. Nikmatnya orang yang ibadah karena dia bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih satu ilmu lagi saya sampaikan, ya. Ibu kalau ditanya, ya, ibu adalah orang-orang yang beriman, ibu adalah orang-orang yang solehah, melaksanakan transaksi ibadah. Dalam sholat kira-kira ibu ngerti nggak perihal tentang sholat ibu? Ibu paham nggak tentang bacaan-bacaan sholat? Ibu ngerti nggak tentang sholat yang ibu kerjakan? Bahkan nyaris pertanyaan ini dilontarkan untuk ibu. Apakah sholat ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yo, nggak tahu Pak Ustaz. Konsepnya bu, sadar diri, ya. Mereka orang-orang laki sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu sholatnya afdolnya di rumah, di dalam kamar, ya. Ketika ditanya apakah sholat kita sudah kita paham tentang sholat kita, bacaan sholat apakah kita ngerti, apakah kita paham dengan bacaan sholat kita, apakah kita khusyuk dalam sholat kita? Kalau ditanya ibu khusyuk nggak dalam sholat bu? Jujur bu, jujur. Ya Allah, kayaknya lagi sholat nih, lagi sholat. Allahu Akbar. Baru suratul Fatihah ada aja yang diingat. Centong tadi gua taruh di mana? Iya bu, bu. Inilah kelemahan manusia, dan setan itu pinter. Ya, kenapa setan bisa masuk di dalam sholat kita bu? Karena lihat, Allah jelaskan lewat makna hadis Rasul, innamas syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu ada dalam aliran darah kita. Jadi dalam segala kesempatan ada tuh setan untuk mengganggu kita, ya. Ibu sholat nggak khusyuk, ibu sholat nggak paham tentang bacaan sholat, ibu bahkan sholat belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi istimewanya, luar biasanya, ini perhatikan, ini ilmu, tolong jangan bercanda dulu. Perhatikan, satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sehat yang Allah berikan. Kemudian ibu sholat, baik ibu paham atau tidak paham tentang sholat, khusyuk atau tidak khusyuk tentang sholat, mau diterima atau tidak diterima itu sholat. Ketika ibu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, selesai nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kiri. Awas, taruh sebentar, ya. Perhatikan, ibu sholat ketika mengucapkan salam, doanya yang benar bu. Ini kan doa ya. Perhatikan, jangan dibarengi dengan gerakan Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada tuntunannya itu. Selesaikan dulu Assalamualaikum warahmatullah, baru gerak. Ada nggak di sini yang ngerjain seperti itu? Baru tahu ilmunya sekarang. Assalamualaikum, balik lagi, berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kiri, ya, jangan berbarengan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau kemana sih? Ya, beresin dulu transaksi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat indah, buat cantik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selesai ibu sholat, assalamualaikum, ke kanan ke kiri. Nih, perhatikan endingnya di sini. Ibu sholat nggak ngerti bacaan sholat, ibu khusyuk atau tidak khusyuk tentang sholat ibu, diterima atau tidak diterima sholat ibu. Nanti ketika ibu salam, ke kanan ke kiri,
Ketika itu dilanjutkan dengan satu kalimat istighfar, Astaghfirullahalazim. 3 kali ibu ucapin, maka sholat yang ibu kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cantiknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya. Dia mengampuni dosa kita. Baiti jannati, kita pengen di dalam rumah tangga kita adalah surga, dan kita kepengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kita kepingin di dalam surganya Allah kita ditempatkan pada satu tempat yang paling tinggi di dalam surganya Allah yang namanya surga Firdaus. Ternyata kita ini lagi dapat DP surga, Bu. Ya, kita ada di dalam taman-tamannya surga, Raudatul Jannah min riyadil Jannah. Ibu ada di dalam surganya Allah saat ini. Ibu datang dari rumah, bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah. Duduk dalam majelis ilmu ibu hari ini, diundang oleh keluarga besar Pak Suwarno. Satu kesempatan Allah berikan, dan ini rahmat yang Allah hadirkan. Nggak sembarangan, Bu. Ya, ibu adalah orang-orang pilihan hari ini, dipilih oleh Allah duduk dalam sebuah majelis ta'lim, duduk dalam sebuah majelis ilmu. Perkara ibu paham atau tidak paham, yang penting ibu duduk dalam majelis ilmu. Insya Allah bawa dosa yang banyak dari rumah, keluar dari majelis ilmu, gugur rontok tuh yang namanya dosa. Amin ya robbal. Makanya getol ngaji, jangan nggak ngaji, Bu. Dengar gak? Jangan nggak ngaji. Jangan nggak ngaji. Datang ngaji ya. Insya Nggak nyindir, nggak nyindir. Cuman ngasih tahu. Kalau rontok dosa enak nggak? Enak. Kalau ibu nggak ngaji rontok nggak dosanya? Nggak ada rontok dosanya. Udah jadi orang pinter aja. Ya, nggak nyindir nggak? Ingetin, ya. Orang yang berilmu kan insya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka orang-orang yang beriman, basicnya iman ya tetap. Dan orang-orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibu diangkat jadi presiden, enggak. Ya Bu, insya Allah ibu jadi paham. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kasih kita kesempatan sehat badan kita. Allah kasih rumah buat kita. Nikmat punya rumah, nikmat punya sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu sudah punya rumah, mau nggak ibadah? Mau nggak ibadah? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, Bu. Ya, sepi banget dengan nilai-nilai ibadah. Nanti udah kayak kuburan, angker, serem, banyak setannya. Ya Bu, udah ngomongin nyablak aja deh, biar paham sekalian. Kalau rumahku adalah surgaku, maka di dalamnya gunakan rumah itu untuk ibadah. Sholat sunat, waktu malam, tahajud ibu. Ya, udah saya sampaikan sering kali ya bagaimana pelaksanaannya. Diawali dengan salat wudhu, salat taubat, ya insya Allah. Kalau waktunya banyak, lanjut ketemu pagi ibu salat duha. Jadikan rumahmu tempat ibadah buatmu. Lanjut kemudian baca Quran. Nih bacain Al-Baqarah dulu 2 minggu, ya walaupun pernah ditempati oleh orang sebelumnya. Tapi bacakan rumahmu dengan suratul Baqarah selama 2 minggu berturut-turut. Ya, kalau ibu udah biasa baca Quran yang mudah, gampang kok. Baiti jannati, insya Allah ada surga di dalam rumah tangga ibu dengan penuh kedamaian. Kenapa? Karena maha kasih Allah telah memberikan rumah, maha kasih Allah telah memberikan ibu sehat. Insya Allah orang yang punya rumah sehat akalnya, otaknya juga bagus, pintar, dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kata bukal kayak gitu. Insya Allah nikmat. Ibu masuk ke rumah, assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lanjut 3 kali baca surat kulhu. Lantas kemudian Allah jamin rezekinya. Insya Allah tuh. Allahumma inni as'alukan ni'mal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul.
Nikmatnya terus mengalir Allah kasih. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang beriman, untuk mereka orang-orang yang soleh. Keluar dari rumah, seringkali saya ajarin, bismillah biniyatil ibadah. Pokoknya bismillah biniyatil ibadah. Ibu berangkat ke warungnya Ros mau beli sayur, bismillah biniyatil ibadah pokoknya dah. Jadi ibadah, Bu. Karena ujungnya untuk melayani rumah tangga ibu, ngasih makan suami, ngasih makan anak-anak, insya Allah. Bu, setelah ibu dikasih, maka Allah punya lagi asma yang luar biasa. Allah sayang sama kita. Ya, kalau makhluk Allah semuanya dikasih, ya, mau yang ingkar, mau yang beriman, dikasih sama Allah. Tapi hal yang satu tentang sayangnya Allah terpilih bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Ya Bu ya, intinya apa Bu? Kita diajarkan lewat ayat ini, ada di dalam rumah tangganya harus sayang. Bapak sayang sama ibu, ibu sayang sama bapak, bapak ibu sayang sama anak-anaknya. Maka tercipta nuansa kedamaian di dalamnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bu, sayang sama suami Bu. Ya, jangan ibu sayang sama suami saat suami ada di atas, saat suami ada di puncak, saat suami lagi banyak duit. Bu, dengar. Ya, temani, dampingi suami dengan kesetiaan ketika dia menaiki tangga kesuksesan. Ya, ibu temenin suami kalau suaminya lagi banyak duitnya. Ya Allah, sedih banget tuh suami. Ya, senang memang lagi banyak duit. Duitnya udah habis, boro-boro dilayanin. Ya, ada nggak di sini kayak gini? Nggak ada, insya Allah ya. Ya, lagi di atas dampingi suami dengan doa. Keluar suami mencari nafkah. Mau dia kerja, mau dia dagang, bacain Fatihah Bu. Allah ajarkan sayang. Ya, nikmatnya kasih dan sayang ini harus berbarengan Bu. Ibu kasih, ibu akan dapat sayang. Ibu sayang, ibu akan dikasih. Insya Allah. Kesetiaan seorang istri, nih, ya, pada suaminya pada saat suami ada di bawah. Cintai suamimu apa adanya. Layani suamimu apa adanya. Nggak gampang Bu. Ya nggak? Sama suami juga gitu. Lagi ada di puncak, dia banyak main cewek. Nauzubillah min dzalik. Ada di sini? Nggak ada. Orang lakinya cuma atu. Ya, Bu. Kasih sayang, dua kesimpulan. Ya, supaya rumah tangga kita mawaddatan wa rahmah. Ada litaskunu ilaiha. Saling membutuhkan, apalagi saling memerlukan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Ada nggak dilayanin suaminya? Ya, keluar rumah doain Fatihah, siapin pakaiannya, mau berangkat, mau kemana, siapin semuanya. Ini kadang-kadang nyiapin laki, ya maaf tanggal 23, 25-nya mau gajian. Disiapin, Masya Allah. Ya, setiap hari Bu. Suami biasa ngopi, siapin kopi. Suami biasa minum teh, siapin tehnya. Siapin seragam kerjanya. Gak gampang ini. Ya, semuanya bismillah biniyatil ibadah. Jadi surga rumahnya, baiti jannati. Pak Ustadz, saya hidupnya penuh dengan kekurangan. Siapa sih manusia yang gak pernah lebih merasa cukup? Semuanya bilang kurang. Wa kanal insan aksaru syai'in ajula. Kebanyakan itu manusia mengeluh. Ngeluh. Ya, kurang. Dikasih lebih bingung nanti. Buktinya kita orang bilang kebanyakan lebihnya. Lebih air. Ya kan? Kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah menjadi sifat asma'nya Allah. Belajar dari situ Bu. Insya Allah baiti jannati. Lantas kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Banyakin bersyukur kata Allah. Segala puji hanya milik Allah. Seru sekalian alam. Semuanya milik Allah. Seru sekalian alam. Ibu banyakin syukur. Insya Allah nikmat kehidupan. Ya,
Udah tadi disampaikan. Lantas kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tuh, lagi-lagi diingatin, ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Belajar dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berupaya. Kita memang bukan Tuhan, kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kesempatan buat kita untuk bisa berkasih, untuk bisa saling menyayangi. Bu, perhatikan ya, satu hal yang penting, satu hal yang utama. Satu hal yang utama, ketika ibu melafadzkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bu, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Nih, mic-nya kurang nih. Diinjak gak kabelnya? Udah. Maliki Yaumiddin, Allah yang maha merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Intinya apa? Kehidupan dunia adalah sementara, dan nanti akan hadir yang namanya kehidupan akhirat. Wa inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Dan kita orang-orang yang beriman yakin bahwasanya tidak ada keraguan di dalamnya. Benar, hari kiamat itu akan datang. Jadi intinya apa, Bu? Ibu jangan bangga dengan kesehatan yang ibu punya. Ibu jangan bangga dengan rumah, harta, kemewahan yang ibu punya. Tetap semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Bu, kalau kita lihat ya, kalau kita mau cermati kata tanggung jawab ini berat. Belum masuk hari kiamat aja, ibu lagi cengap-cengap mau sakaratul maut. Allah hadirkan tuh ayatnya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka aku nampakkan, kata Allah, maka aku persaksikan semua bentuk CCTV, semua kelakuan, semua bentuk kehidupanmu selama hidup di alam dunia. Kita semua kan bakalan mati. Ya, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka Muhammad, engkau akan berjumpa dengan kematian. Semua kita, karena kita adalah umatnya Nabi, kita juga pasti mati. Ya, Bu? Sebelum kita mati, rapihin dulu amal perbuatan kita. Memang gak ada manusia yang sempurna. Ya, kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kalian kemudian akan berjumpa dengan Tuhan yang maha gaib, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak ngeliat Allah, Bu? Pernah gak ngeliat Allah? Enggak. Ya. Kapan ibu bisa melihat Allah? Ya. Yakin gak adanya Allah, Bu? Yakin. Karena tadi tuh walladzina amanu. Kita harus punya iman dulu. Amanu billah. Kami beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah nggak nampak terlihat oleh kita. Ya, Bu. Jangankan ibu. Ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak pernah melihat Allah. Nabi Musa nantang, ya Allah, setiap hari engkau turunkan wahyu, tapi lewat malaikat Jibril, kenapa nggak langsung kepadaku? Ditantang sama Allah, Bu. Taurat diturunkan selama seminggu, tapi Al-Quran 23 tahun kurang lebih. Ditantang sama Allah, silakan Musa, engkau naik ke Gunung Tursinga kalau memang mau melihat aku. Tapi apa? Dia hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buminya Allah yang ada di atas Bukit Tursina, di Gunung Tursina. Nabi Musa saat itu bertaubat kepada Allah. Cukup dia mengimani Allah dan gak penting, gak perlu melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kecil, Bu. Ya. Kapan kita bisa melihat Allah? Ibu diperlihatkan dengan kemahakuasaannya Allah. Saat ibu sholat, lagi sholat. Kenapa, Bu?
Karena konsep prinsip Nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah dakwahnya, prinsipnya adalah tauhid, akidah yang diberesin, berketuhanan yang maha esa, berketuhanan yang maha tunggal, berketuhanan yang maha satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam wahyu yang pertama turun, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah perkenalkan dirinya. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, kita disuruh ibadah, maka beribadahlah kamu, menyembahlah engkau kepadaku. Lewat apa? Wa aqimis sholata li zikri, lewat sholat engkau ingat aku. Jadi ketika ibu Allahu akbar, awas bu, kalimat takbiratul ula, takbiratul ihram wajib hukumnya. Ibu wajib untuk meninggalkan perkara dunia. Ketika ibu melafazkan Allahu Akbar, ibu masih ingat suami ibu, ibu masih ingat dunia ibu, maka haram hukumnya. Ya, ketika takbir udah lepas semua perkara dunia, Allahu Akbar, kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini bu, buktinya seorang hamba Allah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah Tuhan yang maha besar. Ibu bisa bayangin ya, ibu tinggal di mana? Di planet bumi. Di bumi ada yang namanya atas langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Dan ada di atas langit ke-7 yang namanya Sidratil Muntaha, arsy-Nya Allah. Ada Allah di sana. Dan nanti insya Allah liqa Allah, kita berjumpa dengan Allah ketika kita hadir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ya, kapan ibu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saat ibu bertakbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Lihat kalimat takbir ini. Ibu itu kecil, nggak ada apa-apanya. Ibu dilihat dari hotel tingkat 15, kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Apalagi dari arsy-Nya Allah. Ya, tapi Allah yang maha besar, Dia yang memberi kehidupan buat kita. Diperhatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya. Makanya bukti dari rasa syukur kita, sudah dikasih sehat, sudah dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih uang banyak, maka bersyukur lewat ibadah yang namanya sholat. Insya Allah. Paham sampai di sini bu? Maliki yaumiddin, dialah Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Dialah Allah yang maha merajai. Artinya apa? Kita wajib untuk percaya adanya yaumil qiyamah. Artinya apa? Dunia adalah ladang usaha, ladang ibadah. Nanti surga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat hari kiamat, lewat surganya Allah, di sanalah tempat balasannya. Insya Allah. Maliki yaumiddin. Di sini pentingnya terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas, hati-hati. Lafaz kata dalam satu makna iyyaka, di huruf ya-nya ada tasdid, double ya-nya, rangkap. Dibacanya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Awas, kalau ya-nya enggak ada siddah, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya beda bu. Kepada Tuhan matahari kami menyembah, kepada Tuhan matahari kami mohon pertolongan. Ingkar ibu jadinya. Ya, makanya pentingnya belajar agama bu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maknanya apa bu? Kita disuruh terus sabar dalam ibadah, terus sabar dalam ibadah. Ya, cukup Allah yang kita ibadahi. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Ibu datang ke majelis ilmu, bismillah biniyatil ibadah. Nggak ada urusan dengan orang lain. Nggak usah lagi malu sama Bu RW. Nggak usah lagi malu sama Bu Atun. Ya, berangkat bismillah biniyatil ibadah. Hanya untuk Allah kita ibadah. Datang ke majelis ilmu hanya untuk Allah. Ya, wa iyyaka nasta'in, ini kunci. Ya, ibu
Kalau minta tolong sama Allah beres insya Allah. Kapan ibu minta tolongnya? Setiap hari 17 kali kita minta tolong sama Allah. Ya, makanya dalam lapat ini barengin dengan kalimat doa kita, Bu. Apa hajat kita, apa minta kita. Jangan ibu coba-coba minta, jangan ibu coba-coba berharap sama yang namanya makhluk Allah, apalagi manusia. Ujungnya ibu kecewa. Ibu pengen dihormati, nggak bakalan dapat penghormatan. Ibu pengen dihargai, nggak bakalan dihargain. Ada juga ibu diomongin di belakang. Percaya nggak, Bu? Percaya. Amanu wa amilus sholihat. Konsepnya iman, ujungnya takwa. Lihat bagaimana sikap kita, Bu. Kalau kita nggak dihormatin sama orang, nggak dihormatin sama tetangga, dibenci sama orang, dibenci sama tetangga, cukup Allah yang jadi tempat ibadah kita, cukup Allah yang jadi tempat minta tolong. Nih, Bu, konsepnya adalah takwa. Di antara ciri-ciri orang yang takwa, wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ibu jadi pemaaf, Bu. Kalau ada orang yang gak suka sama ibu, udah biarin, urusan tuh orang. Ya, gak penting untuk ibu dihormati, dihargai. Ya, cukup Allah yang menghormati dan menghargai kita sebagai makhluknya. Ya, gak penting kita dihormati oleh manusia. Saya diajarkan ini oleh orang tua, Bu. Ya, orang tua begitu tawadu. Nggak penting dihormati. Sebagai guru dipanggil ustadz, dipanggil kiai, nggak penting. Yang penting dakwah ini sampai di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tampilan biasa aja. Nggak penting pakai udeng-udeng. Ya maaf ya, bukan menghina orang yang udeng-udeng, enggak. Ya udahlah, mereka dengan makomnya masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dah, Bu, beres. Ibadah untuk Allah. Minta tolongnya cukup sama Allah. Minta tolong sama Allah. Di keheningan malam ilmu minta sama Allah. Nangis dan nangis. Bu, baginda Rasul mengingatkan kepada kita dalam satu kesempatan kata yang memiliki makna yang luar biasa. Siapa orang yang beriman sama Allah, di satu hari dia iman sama Allah, lantas kemudian dia takut sama Allah hari itu. Hari itu, ya, dia takut sama Allah, rontok tuh dosanya. Ibu takutnya apa? Takut Pak Ustadz nggak bisa bayar hutang, takut Pak Ustadz besok nggak bisa makan. Urusan ini urusan Allah. Ya, ibu cukup ikhtiar, ibu banyak doa, kerja yang benar, berangkat semuanya dengan nillahi ta'ala. Udah beres, urusan dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kuncinya takwa. Paham sampai di sini, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajibnya kita beribadah, wajibnya kita menghormati orang. Kalau kita dibenci sama orang, udah biarin dia benci. Yang penting kita menghormati dia, memuliakan dia. Ya, Bu. Dalam keheningan malam ibu saat tidur, Bu, ada amalan, Bu, luar biasa. Saat ibu mau tidur, ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Di kota Madinah ada orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah amalannya apa? Ketika dia mau tidur, dia ingat dosa, dia ingat kesalahan. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini ada orang yang sudah berbuat zalim kepadaku, ada orang yang telah menghancurkan kehidupanku, ampuni dia ya Allah, maafkan dia ya Allah. Tuh orang kayak gitu masuk surga tanpa hisab. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Susah ya, insya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Cukup minta tolong sama Allah. Ya, tetap kita menghormati orang. Wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Maafin orang. Ya, dia udah berbuat salah, udah maafin, udah beres, selesai. Ya, jangan dendam, Bu. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Nauzubillah min dzalik. Ini kita lagi transaksi silaturahim nih. Ya. Silaturahim, Bu. Ibu udah ngundang orang banyak. Idza dakhalat ala akhihil muslim, dakhalat ma'ahu al-barakah wa al-rahmah. Udah masuk tuh rahmat, beribu-ribu rahmat, beribu-ribu berkah. Gufirolahu dzunubahu min ahli zalikal bait. Diampuni dosanya. Semuanya keluarga besar ibu. Bapaknya diampuni dosanya, ibunya diampuni dosanya, anak-anaknya juga diampuni dosanya. Walakina dzunubuhum, walaupun banyak dosanya apa? Aksaru
min jabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak dosa ya sebanyak buih di lautan dan banyaknya laut pada setiap pohon. Allah karim, ini silaturahim. Makanya jangan bermusuhan intinya ya. Apa kata Allah? Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghubungkan silaturahim ya walladzina amanu yasilu ya, menghubungkan tali silaturahim ya. Untuk apa? Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut sama Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dia juga takut Bu akan hisab yang buruk. Jadi orang yang bermusuhan dia tuh nggak pernah takut sama Allah ya. Seperti ini jalinan silaturahmi. Artinya kita saling menghormati, saling menjaga, saling memuliakan, saling menghormati. Insya Allah beres semuanya. Ya, nggak penting untuk minta dihormatin, nggak penting untuk dimuliakan. Ya, yang penting kita menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Seneng Bu kalau orang udah dikasih senyum. Ibu senyum sama Pak Ustadz aja GR Ustadz. Ya Bu. Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta bimbingan Allah, terus kita minta petunjuk Allah. Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, insya Allah jalannya beres, jalannya lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pengen jauh dari perkara jalan yang sesat. Nggak pengen kita berada di jalan orang-orang yang sesat. Kenapa? Jalan orang-orang yang sesat ujungnya adalah celaka. Nanti ujungnya masuk neraka. Nauzubillah. Cukup Bu ya. Insya Allah udah 51 sampai 1 jam. Ya, cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya Bapak Suwarno satu keluarga besar yang memiliki satu nilai ya, mawaddah wa rahmah. Ada nikmat di dalamnya, ada rahmat di dalamnya, ada berkah di dalamnya. Betah, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang datang, orang-orang yang hadir silaturahim ini, semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terus bimbing kita di jalannya yang lurus. Allah terus berikan kebaikan dan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan hajat dari keluarga besar Bu, Bapak dan juga Ibu Suwarno diberikan kemudahan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dengan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal qahdi wa jami'il amradi wal mautil fujati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.